pagi sahabat Serenity semua. Hari ini kita bertemu lagi di acara Serenity Satu Suara. Hari kita akan bincang-bincang mengenai pemilu yang sebentar lagi akan ada di tanggal 14 Februari 2024. Bincang-bincang kita kali ini sebenarnya tujuannya kalau dilihat sisi narasumber nanti anak saya perkenalkan bukan mengarah pada satu kesimpulan tertentu gitu ya untuk mendukung asasi, tapi kita bincang-bincang melihat membuka kembali kesadaran kita, wawasan kita mengenai pemilu itu seperti apa sih, apalagi di sini narasumbernya sudah punya pengalaman beberapa kali ikut pemilu, khususnya pemilu tahun 2024 ini apa sih yang unik yang dirasakan dan dialami selama ini. Nah, saya kenalkan dulu narasumber kita hari ini, mengingat bincang-bincang siapa saja bisa berkomentar, jadi nanti dalam komentar bisa disampaikan komentar-komentarnya menanggapi apa yang kita bahas hari ini. Ya, yang pertama hari ini kita akan bincang-bincang dengan founder dari Serenity dengan Ibu Dian Kristiani Giring. Selamat pagi Ibu. Hari ini luar biasa ya, kita bincang-bincang agak berbeda dari topik yang biasanya. Yang kedua, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak yang sudah lama tidak terlihat, tapi tetap muncul sebenarnya ide-idenya. Ada dengan Bapak Insinyur Alan Sembiring. Sekali lagi kami ingatkan atau sampaikan bahwa Bapak ini adalah co-founder di Serenity pada bidang budidaya pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Kali ini kita akan membahas dari sudut yang berbeda dari bidangnya, tapi yang masih warga negara Indonesia ya Pak ya. Jadi masih berkaitan dengan topik kita hari ini. Yang berikutnya ada Ibu Pendeta Rosmalia Barus STH. Selamat pagi Ibu Pendeta. Ya, Ibu Pendeta adalah bidang pemberdayaan perempuan dalam keluarga dan masyarakat sebagai salah satu co-founder Serenity yang beberapa kali kita juga sudah berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta sebagai narasumber. Hari ini juga yang tidak jauh dari perkameraan pernah juga sudah muncul di YouTube kita dengan ya sudah sering ya. Yang terakhir sebagai host ya Pak, hari ini sebagai narasumber. Bapak Parasian DP Silitoma Eskom MCS. Nah, halo, pagi. Mungkin banyak yang sudah kenal karena Bapak ini seorang dosen juga. Jadi hari ini topiknya sangat menarik juga dibahas dari sudut pandang seorang dosen yang dekat dengan orang-orang muda, gitu ya. Ya, hari ini topik kita pemilu 2024 damai, jujur, dan adil dengan kehadiran narasumber dengan berbagai latar belakang pendidikan, berbagai latar belakang bidang yang digeluti, yang sama-sama sebagai rakyat Indonesia. Nah, saya ingin awali dengan pertanyaan, ini apa sih yang diamati dari pemilu tahun ini yang uniknya apa menurut Bapak Ibu dari pengalaman-pengalaman yang saya yakin sudah lebih dari 2-3 kali ya ikut pemilu, kecuali golput. Saya nggak tahu nih. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Dari Ibu Kristiani dulu, boleh? Oke, selamat pagi buat semua pemirsa, sahabat Serenity dimanapun berada. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang pemilu yang beberapa hari lagi kita akan laksanakan tanggal 14. Jadi kenapa ini Serenity ambil judul dengan pelaksanaan yang akan kita lakukan di tanggal 14? Karena memang kami juga mau membagi pengalaman-pengalaman di setiap 5 tahun sekali kita mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan mulai dari calon legislatif, DPRD provinsi, pusat, dan uniknya tahun 2024 ini kita sekaligus memilih ada 5, mulai dari DPRD sampai ke DPD, presiden dan wakil presiden. Visi misi Serenity itu adalah bagaimana Serenity bisa menjadi berkat melalui 6 bidang yang kami sudah kemukakan beberapa kali podcast di Serenity Sabtu kita bicara. Kami
untuk tahun 2024 ini mungkin saya sudah yang ke-10 kali ikut pemilu. Mulai dari tahun berapa ya, 77 ya sudah 10 kali. Dan kalau saya mengingat-ingat itu, memang setiap pemilu ada perbedaan. Hanya perbedaan apa yang cukup signifikan, yaitu perbedaan dari kemauan masyarakat Indonesia itu, animonya, kira-kira bagaimana grafiknya, seperti itu. Kalau saya melihat sejak tahun 77 itu naik turun grafik keinginan ataupun animo masyarakat itu mengikuti pemilu. Kalau saya lihat pemilu yang sekarang ini, banyak sekali yang ingin ikut pemilu tapi bingung mana yang mau dipilih. Apakah karena sistem kita ini sudah digabungkan dengan 5 event yang akan kita pilih, ya, atau mungkin karena sekarang ini sudah digembar-gemborkan anti money politik, anti ini nggak bisa menerima dan memberi, walaupun sebenarnya kita lihat di prakteknya ya masih berlaku seperti itu, ya. Jadi mungkin inilah kita bisa bincang-bincang kira-kira apa yang bisa kita kasih pengalaman kepada anak-anak maupun mungkin cucu kita seperti itu, ya. Karena yang paling menarik tahun 2024 ini nanti untuk peserta pemilu itu berapa persen katanya untuk pemilih pemilu, untuk pemilih pemula, ya, generasi Z, ya. Cukup banyak. Ya, cukup banyak kan, ya. Karena kalau tahun 77 mungkin banyak di antara kami yang belum lahir. Jadi pasti sudah sangat berbeda gitu ya, sistemnya, polanya gitu. Ya, ini dari Ibu Dian Kristiani dari tahun 77. Mungkin ada yang lebih lama. Atau ya, kita yang paling lama. Kita dari Ibu Pendeta. Ya. Aku lupa mulai tahun tapi sudah beberapa kali. Ada yang menarik dulu waktu masa Orde Baru beda dengan pemilu sekarang. Jadi sistem di pemerintahan kita dulu yang pilih itu perwakilan kita aja, kan gitu, pemilihan presiden lah ya, beda sama legislatif. Kalau sekarang kan sudah rakyat, kedaulatan di tangan rakyat gitu. Jadi lebih apa sebenarnya, lebih bebas dan puas kita untuk berdiskusi. Era keterbukaan juga sudah sangat berbeda kalau dibandingkan dengan masa Orde Baru dulu. Jadi karena kami hidup di masa beberapa zaman itu, itu terasa sekali di masa Orde Baru itu nggak bisa ngomong kritis. Tidak bisa kritis, pokoknya apa yang sudah terpola di atas sudah begitu. Tapi sekarang ini coba lihat di medsos, di media, YouTube, Instagram dan sebagainya, bagaimana dinamika pemilihan umum ini sangat terbuka, tetapi memang ada batas-batas etika gitu ya. Dan itu menjadi satu peluang juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, ya, untuk terlibat langsung. Kalau dulu memang bagi mereka. Sekarang lebih apalagi yang sekarang ini, ya, terus terang saja aku secara pribadi istilahnya jantungan juga. Jantungan juga. Kalau kita update dari hari per hari itu, ya, seperti apa yang sekarang ini, seperti main film. Dan kita nggak bisa prediksi gitu ya. Seperti main film. Ya, kalau untuk presiden misalnya 1, 2, 3 semua sepertinya ada sutradara. Ya, itu ya. sebagai kita rakyat yang mengamati, itulah yang kita rasakan. Bagusnya era keterbukaan ini itu hal yang positif. Jadi lalu nanti kita juga yang memilih, kita yang masuk ke
masing-masing kita. Sebelum ke Pak Parasian yang dekat dengan anak-anak muda, saya mau ke Pak Alam dulu. Ya, terima kasih. Jadi saya juga memang pertama pemilu 87. Jadi itu masih Orde Baru. Ada beberapa memang kalau saya amati itu lebih baik beberapa tahap dibandingkan reformasi saat ini. Kalau dulu itu, kalau zaman Orde Baru, itu kan kita pemilihnya lewat partai. Jadi kalau 97 mulai itu partainya hanya tinggal 3, P3, Golkar sama PDI, belum PDIP. Lah, jadi kalau saya amati dulu, kenapa kita melihat anggota DPR itu sangat hebat? Karena memang dibentuk dan dikader, betul-betul mumpuni. Itu kehebatan Orde Baru itu. Dia banyak diterapkan semua kepemimpinan, leadership. Jadi siapapun duduk dulu di DPRD provinsi, pusat, semua orang pilihan diurut. Itu diurut. Nah, kalau sekarang itu hampir siapapun bisa. Nah, itu yang sulit. Nah, siapapun bisa langsung jadi caleg nomor 1 di partai apapun. Nah, itu pengkader itu kadang sudah terabaikan. Nah, jadi keunikan itu membuat pembeda. Nah, kita kan mau mengajari Gen Z sama milenial tadi kan. Nah, jadi harus melihat kembali ini perbedaannya gitu. Terus kita mau apa ini ke depannya gitu. Nanti akan kita gali lebih dalam. Tapi itulah pembeda yang pertama. Yang kedua memang kalau dulu saya masih kecil itu belum memilih. Kalau kampanye itu happy. Kampanye itu happy. Kita tahu wah ini menjelang pemilu. Kalau sekarang kan sepi. Hanya beberapa kali Nakaban Jahe, di mana dari kampanye sekarang akbar? Nggak ada, hanya di Medan kan. Kalau dulu hampir lapangan Samura itu setiap hari ada kampanye. Nah, sekarang kan nggak, arak-arakan juga nggak ada. Nah, kualitasnya berkurang itu untuk sosialisasi ke bawah. Nah, itu pembeda Orde Baru sama zaman reformasi. Nah, mungkin itu dulu di awal. Ada yang menarik saya tangkap, ada tahapan-tahapan ya, yang kayaknya udah hilang. Mungkin itu menjawab pertanyaan saya dulu. Ada beberapa latar belakang pendidikan waktu saya SMP ya, SMP SMA. Logika saya berpikir kenapa ya latar belakang pendidikannya itu tapi bisa masuk ke calon legislatif misalnya. Misalnya mikirnya sih harusnya kan dia akan membawanya ke arah mana pada akhirnya gitu ya, logika saya sebagai anak SMA lah, tapi kayaknya tadi menjawab ke arah sana. Pengkaderan itu kayaknya udah hilang ya sekarang. Pak Parasian sebagai orang yang dekat dengan anak muda. Baik, jadi tadi para narasumber juga sudah ceritakan bagaimana konsep pemilu masa lalu Orde Baru dan yang sekarang. Kalau saya di Orde Baru itu kayaknya hanya sekali lah memilih. Karena saya kelahiran tahun 80. Hanya sekali. Memang benar pada waktu itu kan yang menentukan presiden itu kan perwakilan rakyat. Kita hanya memilih legislatif, kemudian presiden dan diputuskanlah presiden. Nah, tapi kondisi yang sekarang memang sudah diputuskan semua di tangan rakyat. Artinya masyarakat yang langsung memilih. Nah, seperti yang dibilang Ibu Pendeta tadi, sebenarnya ya namanya sistem ya, semua akan punya plus minus. Kelebihan yang sekarang adalah bahwa benar keterbukaan. Semua orang punya hak yang sama. Jadi seperti yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa semua orang berhak untuk dipilih dan berhak untuk memilih. Dan memang harus kita akui banyak cara yang dilakukan dan banyak media yang dimanfaatkan. Hanya saja ada kesan sepertinya ya, tapi itu kan kita coba harapkan supaya nggak terjadi misalnya ya. Maunya kita tetap berjalan pada norma. Jadi kalau sekarang orang kan bilang kan saya tidak melanggar hukum. Memang hukum nggak dilanggar, tapi etika yang terlanggar. Nah, ini masalahnya. Nah, sebaiknya memang keduanya imbang, nggak melanggar hukum dan tidak melanggar etika. Nah, kalau terkait dengan kaum muda memang kalau saat ini 2024 memang ini kan sepertinya gaungnya orang muda itu sekarang. Kenapa? Ya kita bukan menyebutkan calon ya, tapi memang peluangnya sepertinya ada diangkat kaum muda. Makanya media sosial ramai. Nah, kaum muda
sudah merasa, ibaratnya kalau saya bilang sih gini, ini kami juga bisa memimpin, gitu. Nah selama ini kan kesannya senioritas, orang-orang yang sudah berapa lama menduduki posisi, kemudian dianggap sudah mapan. Nah, ini sekarang coba diputar dengan kaum muda. Nah hanya saja pesan kita kepada kaum muda, ya kita tetap harus belajar pada senior. Pengalaman itu nggak jadi sia-sia. Nah, yang penting adalah yang pertama dulu seperti pesan pemerintah, jadilah warga negara yang baik, jangan golput. Ya, itu dulu yang pertama. Jadi haruslah hadir ke TPS. Yang kedua, siapapun yang kita pilih itu hati nurani, kita yang menilainya. Hanya saja tetaplah aman, damai, jujur. Nah, kalau tentang pelanggaran, ya kita harapkan supaya nggak ada pelanggaran. Jadi etika juga dijaga, demokratis juga dijaga. Memang ini gaweannya anak muda saat ini paling ramai. Kenapa? Karena yang diusung sepertinya ada orang muda, medianya pun media muda. Nah ini sekarang. Itu mungkin dari saya. Berkaitan dengan apa yang Pak Parasian sampaikan golput ya, kalau bisa kita menghindari itu karena kita merasa penting satu suara. Nah, tapi saya mau tahu, kalau dilihat dari euforianya anak muda sekarang, golput itu jadi pilihan karena ngerasa tidak ada yang sesuai gitu dengan idealismenya, sehingga merasa udah berpikir panjang ya, kalau saya pilih ini efeknya kayak apa. Nah, anak-anak muda kan sekarang kan begitu ya, kritis, hanya mungkin informasinya nih yang didapat kita belum tahu apakah Pak dari sumber yang tepat atau sudah analisa mendalam atau seperti apa. Nah, saya ingin tahu dari Bapak Ibu, dari beberapa kali sudah ikut pemilu, apa sih sebenarnya persiapan-persiapan gitu ya, supaya ketika kita memilih, kita tahu, karena kita tahu latar belakang calon-calon itu juga beragam gitu ya misalnya, atau jejak langkahnya gitu misalnya. Kalau Bapak Ibu sendiri melihatnya dari pengalaman apa yang dilakukan biasanya, dan kita sebagai orang muda ini butuh apa juga gitu. Ya mungkin saya jawab dulu gitu, nanti tambahi rekan-rekan gitu. Jadi kalau untuk pemula gitu, kalau kita kan sering informasikan, yang pertama itu memang kita harus tahu rekam jejak gitu kan. Jadi kalau memilih itu harus ada dasarnya gitu, bukan karena kedekatan karena keluarga, tetangga gitu, tapi karena memang dia punya rekam jejak. Apakah memang dia selama ini rekam jejak itu bagus, pendidikan juga normal gitu kan, dia juga katakanlah itu sudah berbagai tingkatan dia udah kerjakan gitu. Terus kedua itu memang experience, pengalaman dia gitu, di dunia itu gitu. Misalnya sekarang boleh dia jadi caleg, apakah sebelumnya dia udah masuk struktural partai, apakah dia sudah pernah menjadi kepengurusan di organisasi masyarakat, itu butuh pengalaman itu. Karena dia akan mewakili kita nanti. Kalau dia nggak punya pengalaman dan kita pilih, jangan-jangan ini nggak bisa membawa aspirasi kita ini. Ketiga itu komunitas. Nah, jadi kita harus juga tahu caleg kita itu, calon legislatif itu, siapa orang-orang terdekat sekitar dia selama ini. Nah, kalau saya langsung spesifik, kalau misalnya di Haro ini kita Kristen, nah, seberapa kuat orang-orang yang beragama dengan dia itu kuat. Kalau kita misalnya laki-laki ke Mamre, ke Perpulungan Jabu-Jabu itu, seberapa kuat komunitas itu? Nah, kalau ini nggak kuat juga, berarti ini bukan target sasaran yang pertama mau dipilih. Ya kan, agama kan melekat di KTP kan. Nah, tetapi kedekatan komunitas itu mempengaruhi nanti dia ngambil keputusan di legislatif sebagai perwakilan. Jadi rekam jejak, terus pengalaman dia, terus itu tadi komunitas. Nah, kalau tiga ini aja adik-adik Gen Z sama milenial itu udah tahu, dan tidak dia udah bisa mengarahkan pilihan. Dan itu tadi, jangan golput. Ya. Nah itu bermasalah nanti. Nah itu mungkin bisa ditambahin teman-teman. Iya, jadi seperti yang bilang Pak Alam tadi, sebenarnya kan ini kan kaum muda ya, yang kalau kita lihat saat ini kecenderungannya memang lebih banyak bermain dengan media sosial. Ya. Jadi banyak profil, banyak konten yang disebarkan, sehingga sepertinya ini kan mempengaruhi ya, seperti hypnotize. Ya. Nah, tapi seperti yang disampaikan Pak Alam sebenarnya tadi, kita harus melihat realistis ya, apakah memang kita langsung melihat dekat dengan beliau atau tidak,
atau dengan calon itu. Tapi kan paling tidak kan kita bisa melihat apa yang sudah dia wujudkan selama ini. Gitu. Terkadang kan kalau kita berbicara iklan kan ya kita tahu sifat iklan. Tapi kan ada hal-hal yang harusnya tidak mungkin ditutupi gitu. Apakah berperan dalam masyarakat? Apakah memang jelas punya kredibilitas, rekam jejak ya, itu yang pasti. Nah, yang berikutnya memang kepada kaum muda juga kita harus kasih warning nih. Kalau kita pun melihat informasi kan kita juga harus melihat dari sumber yang terpercaya. Bagi orang tua juga. Tadi dibilang bahwa yang lakukan itu dia dulu itu kalau kampanye itu seperti pesta demokrasi rakyat. Sekarang kenapa sepi? Ini pun jadi pertanyaan. Kenapa ya? Sepi? Tiba-tiba itu sudah muncul nama gitu. Tapi tidak ada kampanye. Yang keluar ini kan hanya beberapa orang. Kalau kita cek misalnya di Tanah Karo ini, ibu-ibu masyarakat yang tinggal di rumah kan dia tidak tahu siapa. Tapi kok bisa ya nanti pemilihan sudah muncul semua nama-nama. Kan ini secara khusus kita bisa pertanyakan gitu. Sementara dulu kampanye dulu baru orang kenal. Gitu. Nah, ini yang penyakit yang masih harus terus kita hadapi. Pemilihan ini bukan jual beli. Presiden, pemilihan presiden, legislatif, DPD itu bukan dagang transaksional. Tapi sekarang faktanya banyak. Saya tambah sedikit yang dikasih tahu pendeta. Kan baru juga kita kalau di GBKP ada BJJ kan, yang itu di desa yang 1 sampai 23 itu kan. Bagaimana nanti kalau seorang pemilik itu kerjasama sama pencuri terjadi sogok menyogok. Nah, sekarang yang perlu ya adik-adik ini memilih gitu. Ini. Kalau saya itu kan generasi mereka nanti ke depan terus memimpin. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita terus melakukan money politik, maka kesempatan orang-orang jujur, orang-orang berprestasi tetapi tidak punya uang, itu tidak akan pernah naik. Dan sama seperti zaman feodal dulu, maka kedepannya ini kalau kita nggak stop dari sekarang, maka siapa yang punya uang saat ini, dia terus memimpin di legislatif, di eksekutif. Tapi kalau kita stop tidak terima uang itu, mudah-mudahan yang jujur ini bisa naik berdasarkan prestasi. Kan pendeta sudah bilang kan, mimpi itu penting diwujudkan. Nah, jadi saya kira harus diputus ini. Kalau teman-teman yang adik-adik misalnya kan milenial sama Gen Z terima juga di kesempatan ini, maka jangan harap generasi berikutnya itu akan berubah. Tidak akan terjadi perubahan. Tetapi kalau dia stop, kan lebih 60% pemilih sekarang ini kaum muda ini apakah memilih. Kalau 60% ini 50% saja tidak terima uang dan dinyoblos, bersih kita ini. Jadi itu pesan kita ke adik-adik yang pemilih pemula ini. Orang bisa memberikan sesuatu. Money politik ini kan terjemahannya banyak. Ada sembako, ada macam bentuknya. Jangan diterima, karena dia pasti juga nanti ya kita kan udah tahu kalau dia mengeluarkan modal juga untuk kembali modal. Kan? Jadi kalau ingin memutus siklus yang nggak benar itu, ya mulai dari sekarang. Biar ada kesempatan adik-adik ini semua juga nanti dapat lowongan kerja yang lebih baik. Kalau begini nanti orang kan malas sekolah tinggi-tinggi. Pokoknya asal jadi sarjana, ada uang, caleg, lolos, kan berbahaya. Tetapi kalau dia bekerja, belajar dengan baik, dipilih orang banyak, dia jadi wakil kita, kualitas itu akan lebih baik. Itu tambahan dari yang bilang pendeta tadi. Oke, kalau dari jaga kita dulu. Karena saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Anu tadi dari awal. Memang rekam jejak itu penting sekali. Jadi anak-anak kita harus juga jangan hanya informasinya dari medsos. Harus semua siapa yang mau kita pilih itu harus kita tahu rekam jejak itu. Dan relasi itu juga sangat penting. Ya, ketika kita mau memilih seseorang, kita tidak tahu siapa relasinya, siapa di sekelilingnya itu, ya itu juga penting. Makanya kalau kita hanya ya untung-untungan,
yang untung-untungan, yang ngerinya juga. Apalagi kalau memang kita sudah menerima siapa lagi yang nggak apa-apa. Ada pendapat sekarang ini. Siapapun yang kita pilih kita tetap yang terhadap. Siapapun yang kita pilih tetap yang tidak banting tulang. Tidak seperti itu. Tidak ada perubahan nanti. Dan seharusnya kita semua harus sadar bahwa pemilih itu adalah tanggung jawab seorang warga negara Indonesia. Jadi harus sebaiknya tidak ada yang golput. Kalau soal siapa yang kita pilih itu seperti yang hati nurani yang menyuruh, tapi nggak bisa diabaikan dari semua calon-calon yang mau kita pilih. Memang kalau saat ini kadang-kadang kita sedih juga yang miris kita melihat calon-calon yang kita menganggap sebenarnya dia belum siap menurut pengamatan kita. Tapi toh pada akhirnya nanti dia duduk. Itu yang membuat kita sedih. Kok bisa gitu? Bukan kita mau mengecilkan seseorang, tapi seperti itu kenyataan. Ya itu. Pertanyaan, kenapa harus mampu dibalik? Ada apa? Bagaimana petani-petani kita? Apakah selama ini mereka merasa adil? Misalnya pupuk subsidi, itu siapa yang merasakan manfaatnya? Dana pendidikan, misalnya, siapa yang merasakan manfaatnya? Apakah benar sampai ke rakyat? Sekarang nggak tahu, ternyata misalnya air sudah bagus. Nah itu, siapa? Udah begitu lama air tidak bisa seolah tidak ada yang orang yang mampu, orang membodoh kita semua, nggak ada yang mampu menyalurkan air begitu banyak air. Keluar dari lahir sampai saat ini masih air jadi masalah. Jadi udah apatis masyarakat. Keadilan yang dialami itu membuat seperti yang dibilang ibu tadi, sudahlah, kita terima aja. Kembali juga yang kita telah makan pupuk, apa segala macam itu. Jadi itu akarnya, itu akar yang harus sama-sama dimulai. Jadi kita carilah orang-orang yang memang bisa memperjuangkan. Kalau memang tidak untuk pemilu kali ini, untuk pemilu depan. Tapi kita harus berani. Kalau untuk sekarang misalnya, kita ada beberapa hari lagi. Berani nggak kita dorong masyarakat Karo misalnya? Ayo cari semua caleg-caleg yang berani maju tanpa bayar. Umumkan aja, ternyata atau begini. Atau tadi saya lihat ada satu di WA cukup menarik. Dia bilang kepada caleg-caleg di daerah dapil X ya, dia bilang lupa daerah sedang di sana. Kepada caleg-caleg dari partai apapun, kami sekeluarga ada sekian orang yang bilang akan memilih saudara, tapi dengan satu syarat, tidak main uang. Silakan saya tunggu sampai tanggal 13 siang. Dia tantang ini. Ya, kami ada sekitar 20 mungkin keluarganya. Kami siap mendukung saudara, tapi tidak dengan politik. Saya tunggu sampai tanggal 13. Itu kan juga tantangan yang kalau ada yang datang ya berani nggak dia datang oke untuk suaranya aku tidak akan menolak. Kalau tidak tahu tidak ada lagi ya. Iya, jadi memang seperti yang tadi bilang ya, ada masyarakat ini kan ya mungkin karena pesimis ya dan apatis, maka prinsip yang muncul adalah ya udah siapapun dia, tetapnya saya seperti ini, tetapnya saya jadi petani, tetapnya saya jadi supir, tetapnya saya jadi nelayan. Sebenarnya kan kalau pekerjaan, nggak mungkin misalnya setelah saya pilih si X, masa saya berubah dari petani jadi dokter, enggak. Tapi hanya saja kan kita berharap bahwa dengan kondisi yang kita pilih lebih baik, kita memang tetap jadi petani, tetap jadi guru, tetap jadi pegawai, tapi sistem semakin baik. Seperti yang saya sampaikan pendeta misalnya, petani sekarang harapannya adalah dengan legislatif yang baik, maka untuk subsidi dapat
apa dirasakan merata gitu kan. Misalnya para nelayan dapat bantuan, misalnya alat tangkap ikan gitu. Itu yang harapannya. Jadi masyarakat juga jangan melihat, maunya kalau saya nanti milih, saya nggak petani lagi. Terus yang jadi petani siapa? Ya, dia tetap petani. Itu lah petani, tapi sekarang lebih baik. Iya. Petani yang memang betul-betul disupport. Iya, Kita tahu itu kita petani, mendukung gitu ya. kita tahu petani Indonesia kan belum sama dengan petani Eropa. Iya. Kalau di sana dia segala fasilitas sudah didukung, dia tidak terlalu capek. Di sana kita ada yang nyangkul begini. Nah, ada kesannya seperti yang tadi kalau kita kembali awal, zaman keterbukaan itu, zaman kebebasan, hak asasi manusia untuk memilih dan dipilih. Tapi kan sepertinya itu yang kita bahas tadi, maunya jangan melanggar etika. Gitu. Jadi kan sepertinya keterbukaan terlalu terbuka gitu. Nah, jadi seperti yang tadi muncullah misalnya orang-orang yang bahkan kalau kita bilang kita baru lihat gambarnya pada saat hari hamalan. Ya, ada yang dikenal. Nah, jadi kita sebenarnya dia di ketemunya dengan dia pada saat hari H itu bukan ketemu orang yang gambar. Loh, ada ini gitu. Pada ini ya. Ah, ternyata itu yang bisa pilih misalnya. Kenapa ya? Mungkin macam lah. Tapi memang ya sama-sama kita ya selaku warga negara, terutama kaum muda memang kritis lah, cerdas lah dalam memilih. Yang pasti pesan kita memang yang pertama jangan golput. Masa depan negara di tangan kita. Apapun dia, jadi walaupun petani, walaupun mahasiswa, walaupun orang kecil, pejabat pun, karena memang kita yang menentukannya. Pada saat kita golput, jangan nanti misalnya kita udah golput, terus datang teman kita di warung nih. Akan kemarin kalau pilih, apa yang nggak pilih kita? Sebenarnya kan salah ini. Selalu melimpahkan kesalahan kepada orang kan, gitu jadi ya. Jadi dari pembicaraan kita ini sebenarnya intinya kita juga harus nggak malas ya nyari tahu gitu, karena prosesnya ini informasi juga bagi kita semua yang sedang mendengar podcast ini hari ini. Jadi di tanggal 14 Februari itu kita akan dapat 5 surat suara gitu ya. Jadi ada untuk memilih presiden dan wakil presiden yang warnanya abu-abu. Nanti untuk Dewan Perwakilan Daerah itu DPD merah. Terus ada DPR itu warna kuning, lalu yang warna biru itu untuk DPRD provinsi, hijau untuk DPRD kalau kita kabupaten, berarti ya kabupaten atau kota. Nah, kalau saya sendiri sebagai orang muda, saya hanya kenal yang nomor 1 nih, presiden dan wakil presiden. Kalau yang lain belum, saya masih nyari. Karena ternyata sangat banyak. nomor 1 calon-calonnya ya, calon-calon untuk pemilihan calon ya. Ya, klarifikasi maksudnya hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang calon dan calon-calon saya udah clear siapa aja gitu ya. Kalau untuk memilih siapa saya masih bingung. Tapi calonnya udah clear siapa saja gitu. Tapi untuk DPD, DPR, DPRD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten ini memang banyak gitu ya. Nah, itulah yang tadi kita sudah dihimbau, ini masih ada beberapa hari, saya rasa belum terlambat kita cari tahu gitu ya. Jadi ada yang bisa menolong kita. Yang pertama, kita masih ada waktu ini berapa hari lagi belajar tentang visi misi partai berbeda. Oke. Kan ada caleg partai A, B, C, D semua kan. Ya. Lalu yang 3 calon presiden wakil presiden juga. Kita semua tidak, itu bukan sesuatu yang aneh. Mari kita pelajari visi misi partai. Kalau azasnya semua Pancasila. Ya. Dan kita pelajari, kita punya waktu sangat terbuka dan kita berdiskusi. Lalu visi-visi sudah, kemudian keterbukaan terhadap keperbagaian masyarakat Indonesia. Ya, keterbukaan partai X ini dia terbuka enggak bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam suku, agama, ya, dan budaya. Jadi dia inklusif ya orangnya, terbuka. Saya lihat beberapa hari lalu ada seorang pendeta kebetulan kali dia bawa sermon, dia bilang seperti ini, bagus juga itu. Ini kalau ada teman kita yang jadi caleg, coba kita
cari rekam jejaknya dan kita lihat bagaimana selama ini dia ke gereja, atau kalau dia mau ke gereja, PJJ, mangre. Kalau memang nggak pernah kita lihat, jangan pilih. Dia bilang seperti itu. Bukan kayak apakah kami tidak seperti itu? Itulah kami senang. Banyak yang diam, karena kami banyak cari. Karena itu saya bilang begitu. Bagus juga itu begitu seperti ini. Kalau dia nggak pernah gereja, di masa-masa seperti ini dia suruh kita pilih dia. Jadi harus pilih, jangan pilih. Itu lebih tegas. Berarti kita seperti itu. Cuma kadang ini juga mungkin ini ya di tempat kita juga banyak ya macam-macam sih. Terlepas lah mungkin dari pilpres legislatif. Kalau kita di PKP kan akan pemilihan juga nih. Terus dari akhir. Nah ini kan memang betul-betul tahun politik gitu. Jadi yang terjadi yang kita amati memang kalau saya lihat ya, saya juga bicara ke tempat lain lah yang saya amati di sekitar saya lah. Tiba-tiba ya memang kita jadi rajin, jadi muncul. Itu yang perlu dilakukan. Itu ya. Begitu ada pencalonan akan, ini rajin kita rajin gitu kan. Terus setiap ada yang buka, kita buat berbeda. Nah, mari kawan-kawan, kita berdoa. Kita sebenarnya, aku secara pribadi ada beberapa orang itu tiba-tiba baik ya, yang tadinya nggak pernah nampak malah jadi dia yang memotivasi sekarang. Nah gitu. Terus dia motivasi sekarang dari apa nih? Kalau ada di PJJ dan kalau dikasih pekerjaan pun keputusan dua. Ini kan Jatuh seperti itu ya. Terus kita tahu pilihan. makanya saya menemukan ke pemerintah kita kayaknya kalau kayak gini ya. Kita usulkan aja demokrasi. Iya. Sumpah ya, tapi sebenarnya bukan aja supaya nanti semuanya kalau kayak gini kan ada itu sih, ada itu sih. Jadi begitu pencalonan hadir, terus terlibat pada jadi kawan gereja. Rajin lagi bawa proposal, makanya saya bilang kayaknya bagus juga usul seperti ini gitu mungkin. Ya itulah, jadi terpulang kepada yang tadi juga memang masalahnya ya di banyak memang ya kalau kita bilang instan ya. Jadi instan itu ego itu kan itu bahkan sebentar langsung makan gitu. Dan ini yang banyak sepertinya tren penampilan kemudian pendekatan personal kelompok. Jadi kita ya apapun kan suara hati tetap kepada kita. Jadi kalau seperti kami kemarin di PJJ pendeta kami kebetulan yang bawa juga mama saya ya di PJJ kami cuma saya pesannya sebelum terangkat ke DPS berdua di rumah supaya apa? Supaya jalannya lurus. Kalau ada rumah di politik tidak gitu sebenarnya. Terus kita mau cuci itu pun itu berdua lagi. Tapi yakin saya kita kalau ke DPS pasti sudah punya. Nggak mungkin kita ke DPS lain kan. Dan jangan lagi ada juga jadi masyarakat kita sekarang kita juga harus ajarin juga, kita harus kasih literasi juga, edukasi. Memang dipilih supaya dia justru supaya jadi batal. Nah, itu sebenarnya kan bagus juga gitu. Jadi supaya dia tak bisa dinyatakan gol, datang ke DPS. Cuma yang dia justru semua kamu ini jadinya dibatal. Nah, itu sebenarnya jangan gitu. Jadi tetap ada pilihan gitu. Jangan, saya golput, saya pilih kok. Tapi jadi cacat, jadi batal suara itu sebenarnya tidak biasa. Jadi kita juga harus melihat seperti itu. Jadi bukan hanya kalau itu nggak datang gitu. Kalau kita memang dari awalnya dia juga memang tidak memilih maka supaya saya nggak nyatakan golput saya justru aja semua kertas kan ada itu sudah. Nah, ya itu mungkin yang bisa saya tambah. Iya. Mungkin saya sedikit curangan ada yang ditanya. Saya pernah jadi saksi. Itu dengan mulia semua. Nah, satu yang kami lihat adalah peran saksi itu ya, relawan-relawan, Iya. pemantau, itu yang mungkin perlu kita dorong. Jadi memang partai-partai kan ada saksinya, tapi perlu juga ditambah dengan relawan-relawan kita yang tugasnya memantau. Iya,
membantu. Mungkin ada yang non partai lah, independen, sangat riskan. Ya. Saya pernah alami itu ketika penghitungan suara. Ya, masyarakat kita kalau ada penghitungan suara sudah pada pulang. Ya. Jadi harus itu juga dipantau. Itu pernah penghitungan suara siano padahal bukan itu satu. Ya. Kemudian angka 3 juga tiga jumlahnya. Itu kemarin kebetulan kalau di TPS kami. Lalu siapa yang bisa setia mengawal form ini sampai ke akses dari TPS dibawa ke KPU atau ke KPU Kecamatan dulu. dan baru ke kabupaten. Ya. Ini juga perlu relawan-relawan kita, apakah dari relawan partai atau independen, memantau itu. Bukan kita nggak percaya, tapi godaan-godaan itu, apalagi tadi dibilang tidak memikirkan etika. Kalau perlu 24 jam di sini, bisa saya kenapa dibuka rumah diganti apa segala macam. Untuk memastikan, dan pengalaman yang lalu ada teman yang masuk, tapi dia berjuang terus karena pada tingkat tertentu suaranya di manipulasi seperti itu. Iya, yang terbaik. Jadi kalau misalnya kita memilih dan sebetulnya kalau dibilang tadi istilah kan yang kita pilih ini sebetulnya jauh dari harapan, gitu kan. Jadi kalau kita melakukan pemilihan dengan yang benar, misalnya kita tidak melakukan kecurangan, tapi kita sudah menetapkan walaupun pilihan kita atau bukan terpilih, maka fungsi kita terakhir adalah mengawasi yang terpilih. Karena begini, semua pemerintah kita itu mulai dari bupati, wali kota, gubernur sampai di presiden, dia sebetulnya kalau di pusat itu namanya job deskripsi kan. Sebetulnya ya guideline itu berdasarkan undang-undang, dia wajib menjalankan ini. Maka dia bermitra sama DPRD level. Nah, jadi fungsi masyarakat setelah memilih biar tetap di rel itu adalah yang kritisi kebijakan yang diambil. Gitu. Misalnya, loh, ibu kan kita sudah pilih, kita tidak meminta uang dari bapak ibu yang sudah terpilih. Tolong dong, ini benar ini. Fungsi bapak kan untuk mensejahterakan kami. APBD sudah disiapkan pemerintah, tinggal disalurkan, diawasi, biar mereka juga. Sekarang kan kita abai, saya sudah pilih. Masa kita bilang ini tidak sesuai dengan kita? Karena kita awasi. Kenapa di perusahaan seperti kita ini, perusahaan swasta bisa semua on the track? Guidelines kan jelas, nggak boleh melecehkan gitu. Fungsi kontrol itu masyarakat, karena dia yang ngasih perwakilan nih, kamu jadi bupati. Diawasin, karena orang bisa salah dalam perjalanan, salah pergaulan, ya kan? Ada godaan lebih tinggi, dia bisa mengorbankan harga diri kan. Tapi kalau ditawasi, bapak kos politik mati ingat ini. Jadi tolong ini dibenerin seperti pada bilang tadi, air misalnya. Karena kita kurang kritisi. Coba kalau kita tiap bulan ke DPRD sama bupati, masa 1 tahun nggak clear? Kan tahun anggaran ini nggak bisa dulu ditampung nih untuk 2025 setahun clear. Boleh jadi butuh misalnya 50 M, kan bisa bertahan 10 M, 5 tahun clear satu bupati. Ini contoh ini kan. Ini teori dulu, tapi begitu tahap-tahapannya. Jadi sekali lagi, jangan menyesali yang kita pilih, kecuali kita terima uang. Nah itu jangan pernah kita menuntut sesuatu lagi. Tapi kalau kita terima, baru kita pilih sesuai atau tidak sesuai, itu bekas pilihan kita. Udah clear. Itu tidak kita lakukan. Ibu, ada yang mau sampaikan? Ya. Kalau tidak sesuai hati kita orang yang terpilih, kan itu tadi. Bukan pilihan kita orang yang menang. Ya.
Jadi memang seperti Pak Presiden tadi sampaikan, perlu kerelaan kita, karena ini kan negara demokrasi. Demokrasi itu kan kita bisa berbeda, dan dalam perbedaan itu ketika sudah menjadi kesepakatan kita harus menerima gitu. Jadi bagaimana kita, ketika selesai pesta demokrasi ini lalu terpilih seseorang, jadi yang dipilih ini dia bukan lagi presiden partai yang mendukung dia, tapi dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia.